Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga damai Tuhan menyertai kita semua. Pada hari Minggu biasa yang ke-24 ini, kita semua diajak untuk merenungkan bacaan-bacaan suci yang mengisahkan tentang belas kasih Allah. Allah sebagai sosok yang maha pengampun, yang setia, penyayang kepada kita umatnya. Menanggapi belas kasih Allah, kita semua diajak untuk menaruh belas kasih dan mengampuni sesama kita yang melakukan kesalahan terhadap kita. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak mengajak kita untuk mengampuni dosa-dosa sesama kita. Niscaya dosa kita pun diampuni di dalam doa-doa kita. Kemudian disempurnakan oleh bacaan Injil yang mengisahkan tentang belas kasih Allah juga, tentang pengampunan yang datang dari Allah. Bacaan diawali dengan pertanyaan Rasul Petrus, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni dosa saudaraku? Sampai 7 kali? Ada batas-batas tertentu. Mungkin juga dipengaruhi oleh budaya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengampuni dosa orang yang bersalah kepada mereka hanya sampai 3 kali. Tetapi Yesus hari ini menjelaskan sesuatu yang lebih ketika kita mengampuni dosa saudara-saudara kita yang berbuat salah terhadap kita. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Maksud dari Yesus ini bahwa kita mau mengampuni dosa sama kita dengan tidak terbatas. Kita bisa mengampuni dosa sama kita kapanpun, tidak ada batasnya. Dan Yesus mengambil sebuah keumpamaan tentang kerajaan sorga yang dipimpin oleh seorang raja yang mengadakan perhitungan terhadap hamba-hambanya. Raja itu adalah sosok Allah sendiri, dan kerajaan sorga adalah gereja, dan hamba-hambanya adalah kita umat manusia. Kisah perumpamaan ini menampilkan tentang bagaimana Allah memperlakukan gerejanya, bagaimana Allah memperlakukan umatnya. Kita lihat hamba pertama datang kepada raja dengan utang 10.000 talenta. 1 talenta nilainya sama dengan 15 tahun upah yang harus mereka terima. Angka yang sangat besar. Apalagi 10.000 talenta. Hal ini mengatakan bahwa utang dosa kita terhadap Allah yang di dalam perumpamaan dengan sosok raja tidak pernah terbatas dan tidak akan pernah mampu kita bayar. Tetapi kita lihat seorang raja penuh belas kasih ketika hambanya memohon kepadanya, ketika hambanya bersujud di hadapannya. Dia menghapus seluruh utang dosa hambanya itu. Namun apa yang dilakukan oleh hamba tersebut ketika dia menerima sesuatu yang sangat berharga, yaitu utangnya dihapus dari seorang raja? Dia keluar dari pintu dan mendapati hamba lain yang berutang kepadanya hanya dengan 100 dinar. Itu sama dengan 100 hari upah dari seorang pekerja. Angka yang sangat kecil, yang tidak akan sebanding dengan utangnya terhadap raja tersebut. Namun ketika hamba itu memohon dengan kata-kata yang sama, berlutut di hadapannya untuk memberi dia kesempatan supaya dia bisa melunasinya, hamba tersebut tidak menerimanya. Ia bahkan mencebloskan hamba yang berutang padanya ke dalam penjara. Kita diajak untuk mengampuni dosa kesalahan sesama kita yang lebih kecil, yang lebih ringan, dengan tidak menaruh dendam, tidak menaruh kemarahan. Mengampuni dosa sesama kita dengan sepenuh hati. Akhir bacaan Injil, kita mendengar ketika hambanya itu tidak mampu mengampuni dosa hamba yang lain, ia kemudian dipanggil menuju raja, dan kemudian ia disiksa pada saat penghakiman terakhir dari hidup kita. Akhirnya
sama mengulang kata-kata dari pendiri kami, Santo Annibale Maria di Francia. Look at the crucifixion and remember how Jesus loves you. Pandanglah kayu salib dan pikirkan atau renungkan bagaimana Yesus mencintaimu, bagaimana Yesus mencintai saya, bagaimana Yesus mencintai kita semua. Ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus utang dosa kita tanpa kecuali. Kita diajak untuk mengampuni dosa atau kelalaian ataupun kesalahan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.